Nah gini Kang, nih saya misalnya gini nih, saya mau misalnya saya ngebreed pemula, pensiunan lah contohnya. Saya mau ngebreed ini kemakan YouTube gitu ya, YouTube si Mario gitu. Terus saya pengen ngebreed, saya bisa ngejualnya kemana nih Kang? Misalnya saya beli indukan, akan ngejual kan? Kalau saya sih begini ya, kita sebagai seller harus bertanggung jawab dalam artian tidak beli putus. Oke, balik lagi bersama Mario di sini, tentunya di channel Mario sendiri. Nah guys, kali ini kita ada di farm apa namanya Kang? ARS 132 Pak. Oke, ini dengan Kang Eki ini pembudidaya ikan brasmut ya? Ya. Nah, bisa cerita nggak Kang awalnya ternak brasmut tuh gimana sih ceritanya? Kalau saya ceritakan lumayan panjang, artinya saya sebelum ke brasmut ini kan mencoba berbagai macam ikan, tapi ikan yang memberikan kontribusi berupa feedback ke benefitnya cuma di sini saya temukan di brasmut. Karena sebelumnya saya pelihara jenis pati, jenis moli, Korean, itu sama sekali ya mungkin saya yang kurang bisa gitu loh ternak itu. Jadi akhirnya saya berlari ke sini, ke brasmut gitu. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya kendalanya di mana sih buat ikan brasmut? Kendala apa ya? Kendala ternaknya yang saya tahu nih, kalau misalnya ikan brasmut itu rentan sama bloating dan juga kena white spot. Nah, kebanyakan kayak gitu tuh petani itu mundur. Soalnya yang saya tahu tuh kalau misalnya udah kena tuh satu tank kena. Nah, pernah ngalamin nggak Kak Eki? Jujurnya pernah di awal-awal gitu. Misalkan satu tank semuanya kena wabah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah sebetulnya gini, penyakit brasmut cuma dua. Satu adalah bloating, satunya white spot. Bloating itu karena pemberian pakannya yang berlebihan, pemberian pakannya bukan pakan mati. Misalkan cacing sutra segala macam, itu menyebabkan bloating karena brasmut itu rentan dengan pencernaan. Oke, itu guys, jadi bloating itu disebabkan oleh pakan hidup yang over karena ikan brasmut rentan di pencernaan. Nah, kalau misalnya solusinya nih, misalnya saya udah kena bloating, itu gimana tuh? Simpel sih, artinya kita ambil aja ikannya, kita masukin ke akuarium, kasih kira-kira mungkin airnya 10-15 cm, kasih aerasi yang besar. Sentimeter? 10? Iya, kasih aerasi yang besar, terus kasih aja timun. Kasih timun? Kasih timun. Oh, pakai timun. Itu fungsi timun apa tuh? Artinya begini, kalau misalkan dia bloating kan dia perlu penyesuaian badannya untuk bisa kembali lagi pencernaannya berarti ya. Pencernaannya. Jadi dari tadi misalkan perut brasmut ini isinya cacing sutra menyebabkan bloating. Kita kasih aja timun. Itu pun dia baru makan mungkin 2 atau 3 hari berikutnya. 1 hari mungkin dia nggak akan makan itu. Jadi biarkan dulu dia menyesuaikan, dan habis itu dia. Dan itu pasti bloatingnya sembuh ya biasanya ya kayak gitu ya. Sejauh ini sih metode itu saya pakai 100% berhasil. 100% berhasil, wah keren nih. Jadi kalau yang udah bloating kasih mentimun nih guys. Iya. Oke. Cuman satu mengenai tadi, satu bloating dan satunya white spot. Nah, masalahnya adalah white spot pada brasmut ini berbeda dengan white spot pada ikan, misalkan pada ikan yang lainnya. Kalau white spot pada ikan yang lainnya cukup dia dikasih
air, apa namanya, dikasih Obat biru. Dikasih heater pada suhu 28-30 derajat. Habis itu selesai. Tapi kalau Brasfoot lain. Gitu. Jadi apa namanya, pencernaannya itu karena mungkin berhubungan dengan pencernaan ya yang rentan itu, sehingga proses penyembuhannya juga lama. Jadi itu sangat dihindari atau apa namanya, sangat ditakuti sama petani Brasfoot. White spot ini gitu. Nah, kalau white spot yang tadi disembuhinnya gimana? Pakai heater aja? Biasa? Kalau saya sih seperti yang di contoh di depan ini, pakai methylene blue. Oke, methylene blue. Pakai heater. Dan satu lagi saya pakai UV. Pakai UV. Oke, pakai lampu UV ya. UV yang mana sih lampunya? Kebetulan saya lagi pakai di sebelah sana karena lagi ada penyembuhan juga. Oke, nanti kita lihat guys. Oh, pakai lampu UV. Nah, itu berapa lama tuh prosesnya? Begini, proses white spot pada Brasfoot ini berkisar dari 3 sampai 5 hari. Oke. Maksudnya jangan sampai kita telat. Kalau kita telat, memang resikonya bahaya gitu. Jarang Brasfoot yang hidup kalau udah penanganannya udah ke-4, ke-5 gitu. Jadi ada indikasi terkena white spot, cepat-cepat lakukan hal yang saya lakukan. Jadi maksudnya di akuarium ini dikasih methylene blue, kasih heater, kasih UV. Oke. Itu 2 sampai 3 hari. Kalau misalkan dilihat di badannya sudah tidak ada white spot, biarin dulu hari ke-4. Hari ke-5-nya baru pindahin ke apa namanya, tank yang sterilisasi. Oke. Nah, nih guys, kita ada di akuarium indukan ya? Iya. Yang ini. Oh, ini indukannya nih. Iya. Wih, keren. Nah, nih guys, ini indukannya. Kang, saya mau nanya nih. Ini buat bisa jadi indukan umur berapa kira-kira biar bisa jadi ATM? Sebetulnya begini sih, kalau indukan muda kira-kira setahunan lebih lah. Oh, setahunan lebih? Nah, Oke. Itu kalau kita paksa pun dia untuk berpijah memang berpijah. Pakonitas telurnya, artinya kemampuan dia bertelurnya menjadi berkurang. Kalau yang muda? Kalau yang muda. Jadi begini, kalau indukan muda, pakonitas telurnya 1 kali telur itu kira-kira 50. Kalau yang muda telurnya lebih sedikit berarti ya? Yang muda 50, 2 kali nelor itu di bawah 100. Oke. Tapi udah 3 kali ke atas itu udah sampai 150 dan seterusnya. Jadi semakin sampai 200, ada 2,5. Macam punya saya ini satu kali nelor dia bisa sampai 400-an. Mungkin. 1 kali nelur 400 lebih. untuk indukan yang di atas berapa tahun? Di atas ini sih kelihatannya kalau di sayanya sih baru 6 bulan, tapi maksudnya ini mungkin 2 tahunan lebih lah. Di Kang Engkinya ini baru 6 bulan tapi usianya udah 2 tahunan ya? Iya. Oke, nah ini guys, nah ini Brasfoot albino slayer. Nah, spesialis ikan Kang Eki itu si siripnya tuh centang ke atas. Nih. Nah, itu dia. Nah, sip. Tuh. Jadi si sirip dayungnya tuh dia ke atas tuh. Nah, ini dia. Nah, gelombang. Kan biasanya kalau ada yang slayer tapi ke bawah ya siripnya, kalau ini ke atas. Nah, ini ini keriting dia sirip dayungnya nih. Nah, ini bagus nih. Awalnya sih saya berpikir bahwa ini adalah kelainan genetik. Awalnya kelainan. Nah, ternyata pas saya tanya pada pakarnya ternyata ini memang gen yang bagus. Oke. Gen yang bagus. Oke. Nah, ini kalau ini apa nih Kang? Itu baru calonan lah. Calon indukan. Tapi udah bisa bertelur belum?
udah bisa sih sebetulnya kalau apa namanya kita konsentrasi ke sini kan kita bagi dua supaya dia bisa pilih sendiri. Nah, Kang, kalau misalnya settingan akuarium, ini bagusnya untuk indukan berapa kali berapa dan metode filtrasinya seperti apa nih? Kalau buat indukan apa namanya pair itu sekitar 60 udah cukup. 60. Tapi kalau trio kita lebih baik menggunakan yang 80. Oke. Ketinggian air sekitar ini ada nih. Ini saya sengaja saya surutkan dulu karena nanti mau saya tambah jadi 20 cm. Gitu. Nah, itu maksudnya apa tuh nambah sampai 20 cm? Begini, saya lebih suka, lebih condong ya pergantian air itu pada malam hari. Malam hari dengan apa namanya, logikanya begini. Ikan brasmut ini melakukan perkawinan pada saat musim hujan. Oke. Bagaimana apa namanya, bukan musim hujan sih. Ya, betul. Efek air hujan. Efek air hujan. Bagaimana menimbulkan efek air hujan di saat kita kemarau gitu. Nah, dengan cara itu. Dan satu lagi ada yang pakai metode es. Oh, pakai es. Metode es. Jadi ikan Amerika Latin tuh kebanyakan sistemnya nge-triggernya pakai metode nurunin suhu ya. Iya, betul. Nah, gini guys. Jadi kalau misalnya kalian mau main ikan Amerika Latin, itu biasanya waktu mijahnya itu pas musim hujan. Nah, di mana biasanya musim hujan itu parameter suhunya ngedrop. Nah, Kang Eki ini menggunakan sistem es batu. Jadi pas ganti air, terus kalian isi air, dimasukin es batu supaya si indukannya mijah. Nah, itu tuh. Jadi nggak perlu nunggu musim hujan. Kemarau juga kita bisa nyeting nih buat ngebreed ikan brasmut. Simple. Oke. Karena begini, dengan dua indukan aja, apa namanya, dua pasang, satu trio, satu pair, saya udah berhasil menghasilkan kurang lebih 1.500 lah. Trio, bentar. Trio, berapa satu pair? Trio tuh satu jantan dua betina, bisa menghasilkan anakan sampai 1.500 ekor. Ya. Cuan gede dong. Hal yang dilupakan petani adalah begini. Cenderung brasmut itu dikasih makannya adalah timun atau apa aja yang nggak ngerogoh kocek lah istilahnya. Iya, pengennya tapi sih. Kalau saya pakannya saya racik sendiri. Oh, punya pakan racik sendiri? Iya. Itu kayak gimana tuh? Boleh lihat nggak? Bisa. Nah, ini nih pakannya nih ya. Ini namanya apa nih? Belum kita kasih nama sih. Belum dikasih nama. Saya kasih nama boleh? Boleh. Pasta Henny aja ya. Nah nih guys, nih pakannya nih. Dia biarkan apa namanya, mengamang di atas dulu untuk sementara waktu, nanti turun ke bawah. Oke. Mana tadi kita kasih makan lagi? Oh ini, dia ini ya, nanti turun sendiri ya? Iya. Ini komposisinya ya hampir mirip sama dengan burger discuss lah. Hampir mirip sama burger discuss. Mewah dong. Ya. Artinya begini, kembali lagi ke pembahasan di awal. Banyak petani brasmut yang merasa bahwa untuk mengeluarkan pakan untuk brasmutnya ini sangat dihemat-hemat. Padahal kan artinya itu apa namanya berhubungan sama banyaknya telur nanti yang dihasilkan. Oke. Jadi kalau timun ya wajar saja kalau telurnya cuma 50, 100. Tapi kalau menggunakan pakan racikan sendiri yang diyakini mampu memboster ukuran dan lain-lain, kenapa enggak? Ini maaf nih, saya potong nih. Ini buat indukan atau buat anakan aja? Buat anakan. Buat anakan. Aja. Kalau indukan sih ya biasalah, regular. Tapi dalam arti saya cuma kasih timun seminggu sekali. Indukan. Indukan tuh. Oke, terus misalnya,
Ya sisanya pakan sama sih, cacing beku sama tetrabit. Oh, pak cacing beku sama Tetrabit. Waduh. Oh, ini nih guys nih buat indukan ya. Ya. Sayang nih kalau bisa sponsorin channel ini dong buat Tetrabits nih. Nah, ini nih lihat nih. Nah, ini dikejar nih tuh. Ini tadi si apa namanya? Beraya. Si pasta. Pastanya ini tuh lagi dimakan. Wis benar. Responnya bagus berarti ya. Ya. Ini bisa pertumbuhannya bisa berapa cepat? Berdasarkan pengalaman saya, karena kebetulan saya juga kan ngejar produksi. Artinya 1 bulan 2 minggu lah udah mengejar size di 3,5 sampai 4 cm. Berapa? 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu itu Ya. udah bisa sampai size 4 cm Iya, 3,5 sampai 4 cm. dengan menggunakan pasta ini. Iya. Bisa jadi Ini kita lihat aja. 16 Oktober. Ya kan itu belum ada sebulan kan? Ya, ukurannya udah segini. Oke. Terus ini yang 6 Oktober. Ini udah sekitar 2,5 cm. Oh, kalau misalnya nggak pakai ini pakan biasa aja, cuman untuk panen ke ukuran jual Mungkin sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan. 2,5 bulan. Kalau pakai pasta ini bisa jadi sebulan 2 minggu udah bisa panen. Betul. Ini dijual nggak nih Kang? Nggak nih, saya harus coba beneran buat Adolfoy saya juga nih. Nah, mau nanya, buat ikan jenis ikan apa aja biasanya kalau pasta ini? Sebetulnya penggunaan pasta reguler ya. Artinya buat ikan apa aja masuk selama ikan itu dipuasakan dulu. Selama ikan dipuasakan. Artinya begini, kalau misalkan Kang Mario punya ikan, dipuasakan dulu, jangan dikasih makan selama seminggu lah. Seminggu. Setelah itu kasih nih. Oke. Saya udah nyoba ini ke Adolfoy saya, ke Rabauti saya. Yang sekarang di teman saya. Itu mau. Ya, akhirnya. Tapi untuk transisinya berarti harus dipuasain dulu ya. Tuh, kalau udah misalnya udah kena ini tuh, lihat tuh guys tuh. Ini juga sama. Ini sebelah kiri juga sama. Tuh lihat tuh. Tuh ngumpul dia. Malah jadi favorit nih. Ini kalau misalnya saya beli di mana nih Kang? Bisa beli ya Kang kan? Bisa. Harganya berapa? Sebutin nggak ya? Harganya berapa? Off the record lah. Off the record tuh guys. Buat reseller bisa ya ada ya. Jadi sementara saya hanya melayani area Cimahi dan Bandung saja. Cimahi dan Bandung saja. Karena bentuk pakannya masih pasta kan. Kecuali kalau misalkan kedepannya dirubah menjadi pelet. Oke. Baru antar pulau juga bisa. Oke. Saya takutkan kalau berbeda daerah itu akan rusak. Kalau rusak kan bukan jadi makanan, malah jadi penyakit tentunya. Gitu. Oke. Nah, nih Kang, saya mau nanya nih, ini pasarnya kemana nih, Kang Eki ternak seperti ini nih? Pasar apa nih? Pasar jualnya gitu. Oh, jual anakan beras putihnya. Ya, kita larinya ke importir. Eksportir. Eksportir. Oke, jadi nernak Brasmut buat ekspor ya. Nih ekspor juga nih guys nih. Ini kalau misalnya kuantitasnya daya serapnya bagus nggak? Misalnya gini nih, takutnya saya kemakan YouTube gitu ya, YouTube si Mario gitu. Ngebreed atau pasarnya nggak ada. Nah, biasa gitu. Nah, kalau ini Brasmut pasarnya ada dan menjanjikan. Lumayan menjanjikan sih pada saat ini. Tapi kalau misalkan pada saat ini enggak juga sih, Brasmut mulai rame dari tahun 2017 sampai sekarang dan harganya stabil. Harganya stabil. Oke. Angkanya yang ya fluktuatifnya enggak begitu signifikan. Kalau di Korea seperti Adolfoy. Oke. Harganya sama kurang lebih seperti Adolfoy. Nih guys nih, ini kalau yang misalnya kalian mau ekspor, mau ternak ikan ekspor, nah ini salah satu
ikan yang daya serap ekspornya bagus juga dan harganya juga lumayan. Apalagi jadi ingat nih ya guys nih, kalau misalnya Brasmut tuh ekspor tuh hampir semuanya ya, yang warnanya biasa, yang warnanya apa, yang hitam itu ya, hitam coklat, terus sama yang albino tapi tidak slayer, sama albino yang slayer. Nah kalau ini albino slayer dan harganya lebih bagus albino slayer. Oke. Nah gini Kang, nih saya misalnya gini nih, saya mau misalnya saya ngebreed pemula pensiunan lah contohnya. Saya mau ngebreed ini kemakan YouTube gitu ya, YouTube si Mario gitu. Terus saya pengen ngebreed, saya bisa ngejualnya kemana nih Kang? Misalnya saya beli indukan, akan ngejual kan? Kalau saya sih begini ya, kita sebagai seller harus bertanggung jawab, dalam artian tidak beli putus. Jadi jaminan saya adalah menjamin bahwa buyer itu berhasil seperti yang dia maksud dalam ternak Brasmut ini, dan akhirnya penjualannya misalkan dikesayain, itu nggak masalah. Oke. Saya terima. Oh jadi Kang Eki nampung nih, misalnya saya ngebreed nih, habis nonton YouTube ini terus saya ikut-ikutan ngebreed, terus saya beli indukannya dari Kang Eki, terus saya udah berhasil, bisa nyetor ke Kang Eki. Bisa. Nah ini guys, ingat ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebreed ikan ekspor, pasarnya dulu cari, sama pengepulnya dulu cari. Kebetulan Kang Eki juga sebagai pengepul dan dia masukin ke perusahaan untuk jasa eksportir. Nah itu. Ini bisa mencapai segi panjang kurang lebih 1,5 cm itu dalam kurun waktu berapa ya, 1 bulan. Ukurannya dari mulut ke ekor atau ke pangkal ekor? Ukuran jual sih yang saya tahu dari ujung mulut sampai ke ujung ekor. Oh, ujung ekor. Iya. Bukan pangkal ekor ya? Bukan. Ngirim. Brasmutnya. Ini pasta ikannya dari Kang Eki. Ada bayar nih. Nah oke. Nah mungkin untuk video kali ini sekian dulu. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih guys, untuk masalah kalian punya barang mau nyetor atau kalian berminat untuk ternak ikan Brasmut ini untuk bisa berpartisipasi dalam ekspor ikan hias, kalian bisa ke Kang Eki, alamatnya ada di Cimahi. Nanti kontak person pribadinya ada di deskripsi. Sekaligus juga kalian butuh indukan, kalian butuh misalnya kalian cuman beli beberapa ekor buat di akuarium, kalian bisa datang ke rumah atau kalian juga bisa melalui e-commerce di Tokopedia. Nanti deskripsinya akan saya tulis. Dan sekaligus juga kalau misalnya kalian perlu pastanya, itu juga saya pasti bakal coba nih. Nih Kang Eki ya, saya tes ya pastanya. Soalnya emang pastanya bagus sekali buat ngedokrak pertumbuhan. Nanti ngebooster. Jadi biar panen dapat cuannya nggak lama-lama gitu. Kalian bisa kontak langsung beliau atau kalian di Tokopedia jual juga. Di Tokopedia. Oke, nah bisa langsung aja di situ. Cuman itu wilayahnya masih khusus Cimahi dan sekitarnya. Oke, kue kirim-kirim belum soalnya beku ya gitu. Dan sekaligus juga kalian mau banyak konsultasi atau apapun itu, kalian bisa langsung hubungi Kang Eki. Makasih sekali atas ilmunya. Semoga rekan-rekan yang mau ikut menjadi plasma atau berpartisipasi, kalian bisa kontak Kang Eki. Kang Eki orangnya baik nih, kalian belajar ya, ngomongin pahitnya, harganya berapa, jualnya berapa, belinya berapa. Jadi biar terbuka, nggak ada dusta di antara kita gitu. Nah guys, awas jangan kemakan YouTube gitu, ngebreed tapi ngejual bingung. Nah ini kita langsung nih si orangnya, jadi kita ngebreed udah pasti kejual, bisa ditampung ya Kang ya. Oke, kalau gitu Kang Eki makasih sekali atas waktunya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kang Eki makasih pisan. Terima kasih, suksesnya Kang Ekinya.